Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di agenda rutin mingguan kita yaitu jihad, pengajian ahad yang secara rutin insya Allah akan senantiasa istiqomah kita melaksanakan dan menghadiri kegiatan ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan hadir di tempat ini di Masjid Al-Manar ini juga bisa tersambung melalui live streaming dan juga layanan Zoom meeting secara virtual. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini adalah bentuk rasa syukur kita, bentuk ikhtiar kita untuk berupaya mengoptimalkan waktu dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk bersama-sama mengecas keimanan kita, menguatkan kembali kebersamaan dan kesolidan kita dalam menguatkan dan juga menumbuhkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatannya, dan juga mudah-mudahan sebagai salah satu bentuk silaturahim bagi sesama warga Muhammadiyah yang berada di kota Tasikmalaya. Dan insya Allah manakala kita berupaya untuk senantiasa istiqomah bersilaturahim, maka janji Allah melalui juga Rasulnya bahwasanya kita akan senantiasa diberikan lapangan rezeki yang lebih berkah, dan juga insya Allah akan ditambahkan usia kita yang insya Allah akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi ajarannya dan senantiasa menghidupkan sunnahnya di dalam keseharian kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah narasumber kita pada kesempatan jihad hari ini sudah hadir. Beliau adalah Bapak Ade Ridwan Harun SAG. Insya Allah pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan keluarga sakinah yang mungkin nanti akan dikaitkan dengan 7 laws of happiness, Pak Ade ya. 7 law of happiness ataupun 7 ciri-ciri ya, indikator-indikator kebahagiaan dari kita sebagai manusia, yang kalau tidak salah ini karangan dari Bapak Dr. Afran Pradiansyah. Jadi mudah-mudahan kita akan banyak menggali ilmu tentang bagaimana cara-cara kita untuk menikmati hidup ini, untuk bersama-sama, sekali lagi untuk bersama-sama melihat seperti apa sih indikator-indikator kebahagiaan yang akan membawa kita menjadi keluarga yang sakinah, baik secara pribadi, baik juga secara keluarga, secara mini ya, ataupun keluarga kita inti, dan juga insya Allah keluarga besar di Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita awali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Mukarram narasumber kita Bapak Ade Ridwan Harun SAG untuk menyampaikan dan berbagi terkait dengan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Pak Ade Ridwan Harun SAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jihad rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti melimpahkan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan selama ini kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur dengan memanfaatkan seluruh nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang taat dan patuh melaksanakan ajarannya sampai yaumul akhir. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa duduk di kursi panas ini. Sedianya memang jadwal Ustadz Heri ya, karena ada berhalangan hadir, di cancel. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Anang bahwa tema besar memang yang diberikan kepada saya adalah keluarga sakinah, tapi juga tema yang sama diberikan kepada Rakanda Haji Ayyi Mubarak. Nah, jadi ketika ada jadwal baru dengan tema yang sama, akhirnya saya mengambil bagian yang lebih kecil lagi, yang mana di dalam keluarga itu ada individu-individu. Nah, maka kemudian saya ngambil bagian individu dari keluarga tersebut, bagaimana kemudian individu itu menjadi individu yang sakinah, atau lebih tepatnya lagi individu yang mutmainnah, yang tenang. Nanti kalau sudah dalam satu keluarga masing-masing individunya sudah menjadi individu yang sakinah, yang mutmainnah, saya pikir akan otomatis ya keluarga sakinah itu kemudian akan terwujud. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kebetulan pertemuan yang keempat yang saya bahas dari The Seven Laws of Happiness ini, temanya adalah cinta atau kasih. Dan seperti kita tahu dalam ayat yang sering sekali disampaikan dalam pesta pernikahan itu, atau malah menjadi doa kita ya kepada orang-orang yang baru menikah itu, semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, pada pagi hari ini insya Allah sedikit akan kita kupas tentang cinta atau kasih itu. Karena ada yang berpendapat, kenapa ada mawaddah dan rohmah itu sebetulnya, ya memang ada dua cinta yang kita miliki. Mawaddah itu lebih cenderung kepada cinta birahi, cinta syahwat. Sementara kalau rohmah itu cinta yang universal, cinta yang unlimited, yang tidak habis-habis. Nah, dalam keluarga pun harus tumbuh cinta yang kedua ini. Kenapa dalam media televisi atau media sosial kita menyaksikan banyak sekali, terutama para artis ya, yang kasusnya kawin cerai itu kok mudah sekali. Kadang-kadang dengan mudah juga mengatakan saya sudah tidak mencintainya lagi. Karena mungkin yang menjadi dasar dari pernikahan yang mereka langsungkan itu hanya mawaddah itu. Hanya cinta birahi, hanya cinta hasrat. Cinta yang kedua, rohmah, itu tidak dibina, tidak dibangun. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin
wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Nah, cinta itu syahwat. Spiritnya ingin memiliki, menguasai. Nah, cinta yang dimaksud dalam Seven Laws of Happiness ini, poin keempat, bukan cinta itu. Tapi cinta yang lebih universal, cinta yang abadi, cinta yang sifatnya justru tidak ingin memiliki, malah melepaskan. Yang lebih mudahnya lagi, dicontohkan cinta seorang ibu atau orang tua terhadap anak. Nah, itu cinta yang universal. Sampai kapanpun, dia akan tetap cinta. Bahkan ketika anaknya tidak tahu terima kasih atau durhaka dalam tanda petik, ya yang namanya orang tua itu tetap saja cinta. Dia tidak henti mendoakan agar kemudian anaknya menjadi soleh. Nah, itu sebagai pengantar pada poin keempat. Tapi nanti insya Allah akan saya review dulu 3 poin sebelumnya, karena ya saling berkaitan ya. Baik. Hadirin sidang jihad rahimakumullah, baik yang di Masjid Al-Manar ini atau yang di rumahnya masing-masing. Hari ini, betul ya, 5 Syafar? September. Kasih rahasia hidup bahagia yang keempat. Ini saya ambil dari The Seven Laws of Happiness, garangannya Pak Arfan Fadiansyah. Sempat ada teman saya yang mengkritisi, kenapa tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah saja katanya. Bagi saya orang Sunda, orang Indonesia, ya tentu saja keterbatasan pemahaman. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab, As-Sunnah juga bahasa Arab. Saya lebih mudah mengambil dari sumber yang sudah masak saja gitu saya bilang. Jadi yang masih mentah itu ya harus memiliki keilmuan yang mungkin lebih mumpuni lagi. Biarlah itu para chef profesional yang kemudian menjadikan buku-buku sekunder seperti ini. Dalam buku Seven Laws of Happiness ini kita dibantu untuk pandai memilih pikiran. Karena konon katanya kebahagiaan itu sebetulnya ada dekat sekali dengan kita, bahkan ada dalam diri kita. Tapi kemudian kenapa banyak sekali orang yang tidak mencapai kebahagiaan, sulit sekali mendapatkan kebahagiaan. Karena ia belum bisa memetakan pikirannya. Dia lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar dirinya. Nah, bahwa kebahagiaan itu sumbernya ada dalam pikiran. Bahkan jargon Pak Arfan itu, if you wanna be happy now. Jika kamu ingin bahagia, bahagialah sekarang. Perangkatnya cuma mempetakan pikiran. Di antara 7 ini, yang pertama, sabar, syukur, dan sederhana. Sudah saya sampaikan pada tahun kemarin ya. 3 pertemuan di tahun 2020 tentang intrapersonal relation. Jadi itu sifatnya introspeksi ya, atau melihat ke dalam diri kita bagaimana kualitas kesabaran kita, bagaimana kualitas syukur kita, bagaimana pola pikir sederhana kita yang selama ini terjadi dalam pemikiran kita. Nah, kemudian masuk kepada yang kelompok kedua, interpersonal. Ini sudah mulai hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama itu mencintai atau kasih ya, yang akan kita bahas sekarang. Kemudian yang kelima adalah memberi. Nanti akan disampaikan bahwa kasih atau mencintai ini hanya sebuah paradigma atau konsep yang ada dalam diri kita. Nah, dibuktikannya itu kemudian dengan memberi apapun itu. Kemudian yang keenam adalah memaafkan. Secara singkat, kadangkala manusia itu ketika memberi itu ya ada saja tersirat ingin ingin ada ucapan terima kasih atau apapun itu. Nah, ketika tidak mendapatkan itu, kita harus memiliki sifat memaafkan. Ya, maafkan saja karena kita memberi itu lillah. Dan terakhir adalah pasrah. Nah, pasrah ini sifatnya transisional, transenden ya, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 6 usaha sudah kita lakukan, ya kita tinggal pasrah kepada Allah. Dan kepasrahan itu tentu saja akan menimbulkan kebahagiaan. Karena yang kita harapkan itu kan
Ya ridho Allah. Kita tidak mengharapkan penilaian dari manusia. Setelah semua usaha kita lakukan, ya kita tetap menjaga kebahagiaan kita. Saya akan memilih untuk bahagia. Nah itu tentang the seven laws of happiness. Nah ini yang pertama sabar itu, saya masih ingat awal pertama kali membahas masalah ini pada bulan Syawal, Juni 2020 ya. Secara singkat, karena saya katakan ini metode atau praktis untuk menjadi orang yang sabar. Yang pertama menunda respon. Jadi jangan kagetan lah gitu ya. Fakir qoblaan takjim. Pikirkan dulu sebelum engkau kerjakan. Jadi jangan tunda dulu respon, terutama ketika mendapat sesuatu hal yang membuat kita marah. Jangan spontan gitu. Kita pikirkan dulu respon apa yang harus kita lakukan agar kemudian tidak menyesal. Kemudian menyatukan badan dan pikiran di satu tempat. Ini definisi sabar yang sangat praktis. Kalau mau disebut sabar, Bapak dan Ibu sekarang di sini, kalau sedang pengajian, jangan buka HP chatting sama orang lain. Itu tidak sabar namanya. Orang yang sabar sedang di masjid sekarang pengajian, udah fokus pengajian. Kalau masih memikirkan, aduh di rumah lupa, udah dimatiin belum ya gas, itu nggak sabar. Lebih baik telepon aja orang rumah atau suruh siapa, karena kita mau sabar, mau tinggal pengajian di sini. Begitupun yang Zoom di rumah, bisa jadi kesabarannya dipertanyakan. Bagaimana mungkin mendengarkan pengajian sambil beberes, sambil masak, atau sambil olahraga gitu ya. Itu tidak termasuk orang yang sabar. Ya tetap aja bakal ada konsentrasi yang terbagi gitu ya. Jadi orang yang sabar itu menyatukan antara badan dan pikiran. Di mana badan kita berada, disitulah pikiran kita. Dulu pernah saya contohkan, dalam kemacetan di kota besar, sementara waktu kita bisa jadi kesiangan, itu konsentrasi kita bisa kacau, tidak bahagia gitu. Dan itu bukan sabar. Yang sabar itu ya pasrah saja, menerima keadaan bahwa saya sedang macet, mungkin keterlambatan ke kantor, ya tinggal di calling aja orang kantor, sudah selesai. Tidak usah gusar gitu. Sabar adalah kata kerja aktif, jadi bukan berarti diam, tapi harus bekerja sekuat mungkin untuk mengatasi seluruh masalah yang kita lakukan. Melakukan satu hal di satu waktu, ya itu juga sama. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ulah ngarawu kusiku. Jadi segala dikerjakan, tapi semuanya tidak ada yang beres dengan sempurna. Dalam ayat Al-Quran juga, fa'idha farogta fangsob. Selesaikan dulu satu pekerjaan, kemudian laksanakan pekerjaan yang lain. Itu orang yang sabar. Sebentar saja karena ini review, menikmati proses tanpa tergantung pada hasil akhir. Jadi yang orang yang sabar itu tidak tergantung kepada, waduh gimana ya hasilnya nanti, jadi cemas gitu. Tapi menikmati proses. Saya mencontohkan dulu itu orang yang nonton bola. Kalau cuman pengen tahu skornya, ngapain tunduh-tunduh, ngantuk-ngantuk, lihat nonton bola jam 2 gitu ya. Besok aja nunggu berita gitu. Tapi kan yang dinikmati itu proses. Nah itu orang yang sabar, menikmati proses tanpa tergantung pada hasil akhir. Ya. Kemudian yang keenam, menyesuaikan tempo kita dengan tempo orang lain. Terutama ini kalau kita memiliki bawahan ya. Coba tempo kita samakan dengan bawahan. Jangan berpikir kita memang sudah ahli ketika melihat bawahan kita yang masih belajar, kita jadi tidak sabaran. Gitu-gitu aja mana-mana rese. Nah itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu samakan tempo kita dengan orang lain. Kita paham, oh dia itu masih belajar. Terutama kita menghadapi anak ya. Ya kita bisa ngomong gitu-gitu aja kok susah, karena sudah S1. Sudah umur kita 40 lebih, anak kita baru berapa tahun, jangan disamakan gitu. Temponya samakan, itu orang yang sabar. Hidup selaras dengan hukum alam, nah itu sudah pasti ya. Syukur sama, itu saya sampaikan pada bulan September 2020. Pikirkan semua yang telah dimiliki, bukan yang diinginkan. Itu definisi syukur yang pertama. Yang harus selalu dipikirkan itu yang sudah kita miliki, bukan yang diinginkan. Ya, kalau yang diinginkan selalu dipikirkan, itu susah untuk bersyukur. Ulah tanggah wae kaluhur gitu. Ungdur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah pada orang yang sudah ada di bawah kita. Artinya apa yang sudah kita miliki itu sudah lebih
baik daripada orang lain yang belum memiliki. Fokus pada kelebihan bukan pada kekurangan. Sama, senada dengan yang pertama. Optimalkan apa yang sudah menjadi kelebihan kita. Yang menjadi kekurangan kita biarlah menjadi kelebihan orang lain. Berbagi gitu ya. Berbagi tugas, berbagi kelebihan. Ketika mendapatkan nikmat, tanyakan mengapa saya yang mendapat nikmat ini, mengapa bukan orang lain. Ini termasuk orang yang syukur juga agar tidak menjadi OKB, orang kaya baru. Jadi ketika mendapat nikmat itu, tanyakan kenapa kok saya yang dapat nikmat ini. Nah di sini kemudian kita sadar, oh, ada kewajiban kita untuk berbagi, ada kewajiban kita untuk memanfaatkan dengan baik nikmat yang kita terima. Begitupun ketika mendapatkan kesulitan, tanyakan pelajaran apa yang Allah berikan pada kesulitan ini. Ini orang yang bersyukur. Jadi tidak lantas ngarasula gitu ya. Tapi tanyakan pelajaran apa yang sedang Allah berikan dalam kesulitan yang diberikannya sekarang pada kita. Kemudian yang kelima, bayangkan jika semuanya tidak ada. Nah, orang yang bersyukur itu yang sekarang masih ada, itu harus betul-betul dimanfaatkan. Dan kalau sudah tidak ada mah gitu kan, seperti dalam lagu Kehilangan, gitu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Saya dulu mencontohkannya sapu yang jelek, yang buat nyapu di halaman, itu kan jarang dimasukkan ke rumah. Karena apalah sapu jelek. Tapi kalau hilang tuh menyesal, sapu teh nyage butut, dasok dipakai sasapu, ayeuna teu bisa sasapu. Itu karena kita kurang menghargai gitu. Jadi kalau sudah tidak ada itu, bayangkan kalau semua yang sudah kita miliki tidak ada. Maka untuk menjadi orang yang bersyukur, kita akan memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ada sekarang. Masuklah pada masa ini. Jangan cemas pada masa yang akan datang, jangan menyesal masa yang sudah lalu. Orang yang bersyukur itu ya sadar hidup kita ini hari ini. Kemudian jelajahi semua potensi diri, yaitu tadi, mengoptimalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah, terutama kelebihan-kelebihan dan apa-apa yang sudah kita miliki. Itu orang yang bersyukur. Sabar dan syukur adalah modal awal yang paling penting untuk bahagia. Jadi kombinasi antara sabar dan syukur ini, ya subhanallah, menjadi satu resep utama untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ini yang sering salah kaprah itu orang Sunda bilang, sing sabar wenya gitu kan, sambil mengurut dada keras-keras. Jadi nyuruh diam. Jangan ngapa-ngapain orang sabar, padahal yang dinamakan sabar itu adalah sebuah proses yang bergerak secara dinamis ke satu titik yang menjadi tujuan kita. Jadi ya sama dengan jihad, sama dengan mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mencapaikan tujuan, itu adalah sabar. Sementara syukur itu adalah sebuah proses berhenti sejenak di setiap momen dan menikmati momen tersebut. Jadi di sela-sela kita bersungguh-sungguh untuk mencapai satu titik, nah ada momen-momen tertentu kita menikmati pencapaian. Itu syukur. Seperti pendaki gunung gitu ya, yang dia itu tidak melihat ke atas bahwa aduh masih jauh yang harus kita tempuh, tapi dia selalu melihat ke bawah. Oh betapa indahnya jalan panjang yang sudah saya tempuh. Dan dia bersyukur seperti itu. Sederhana juga sudah saya sampaikan pada bulan Desember 2020 ya. Sederhana di sini adalah simple, berpikir tidak ruwet. Jadi kalau ingin hidup bahagia itu jangan berpikir panik atau ruwet. Berpikirnya sederhana saja. Resepnya ada 7 sama, yang satu bayangkan hari terakhir kita. Kalau sudah membayangkan hari terakhir, itu kan kita akan ingat pada sebetulnya tugas hidup kita ini apa? Dan apa yang akan terjadi pada hari akhir itu. Semua akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi tidak akan terlalu ngoyo gitu. Keluar dari dalam kotak ketika mendapatkan masalah, coba keluar dari dalam masalah itu sendiri, melihat dari kejauhan ternyata ya masih ada ruang yang luas yang membuat kita bahagia. Jangan terkungkung dalam masalah yang kecil itu. Temukan mana yang hakikat, mana yang pernik. Jadi dalam setiap menghadapi masalah itu ada yang hakikat, ada yang pernik. Saya mencontohkan dulu dalam sebuah pesta pernikahan. Sering terjadi
Justru pertengkaran memilih cateringnya mau ya pakai yang mana, apa lagi gedungnya mau di mana. Padahal itu pernik semua. Hakikat dari pernikahan itu justru bagaimana memberi bekal kepada calon pengantin, ya anak-anak kita gitu kan, agar kemudian bisa membangun rumah tangga yang sakinah itu. Jadi yang hakikat yang harus perlu diperhatikan, yang mungkin memberikan pengarahan atau memberikan pengajian apa gitu untuk menjemput pernikahan yang akan dilangsungkan, bukan malah bertengkar dalam hal-hal yang sifatnya itu pernik gitu. Rumuskan problem statement. Jadi ya harus punya, ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu dirumuskan. Jadi mana yang harus kita dahulukan, itu berpikir sederhana. Jangan setiap ada masalah kita kemudian panik, karena kalau sudah panik itu pikiran kita itu tidak akan pernah ya tidak akan pernah tenang, malah sulit untuk membuat problem solvingnya. Membedakan tujuan dan cara, itu sama dengan tadi, mana yang hakikat, mana yang pernik. Tujuannya itu kan untuk mencapai ibadah yang yang sempurna. Kemudian caranya ya terserah, ada yang mau kunut, ada yang enggak, ada yang mengangkat tangan, ada yang enggak. Itu kan cara, tujuannya tetap kita ingin beribadah kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai, saya dulu pernah mencontohkan seperti itu, bahkan di masjid sampai pas saya masalah kaifiat ibadah. Padahal sholat itu kan untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, paseana oge geus munkar. Gimana gitu kan? Itu cara, bukan tujuan. Tujuan dari ibadah ya, terutama kita hubungannya dengan Allah. Memahami hukum alam sama dengan yang tadi, lihat pekerjaan kita sebagai sebuah misi. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini adalah misi, tugas kita sebagai khalifah fil ard. Itu kita akan berpikir secara sederhana, simpel. Jadi jangan ruwet, jangan dibikin sulit. Baik, masuk kepada tema yang sekarang, kasih atau love, atau mencintai. Cinta kasih yang dimaksud adalah cinta yang fundamental, yang universal, sebuah cinta yang tidak bersyarat, unconditional love. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cinta yang dimaksud di sini bukan cinta birahi, bukan cinta transaksional ya. Saya mencintai kamu selama kamu menuruti apa yang saya mau, itu transaksional. Saya mencintai kamu selama kamu mencintai aku, bukan cinta itu ya. Cinta yang diberikan dengan cuma-cuma dan tidak kenal berhenti mengasihinya. Seperti saya contohkan tadi, cinta seorang orang tua kepada anaknya. Cinta yang murni yang tidak didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Ya. Ini memang harus dibangun. Kalau cinta birahi atau cinta karena syahwat itu istilahnya saja kan jatuh cinta ya. Sakit loh jatuh itu. Jatuh cinta. Nah, kalau cinta yang dimaksud oleh rahasia kebahagiaan ini justru bagaimana kita membangun cinta, bukan jatuh cinta. Membangun cinta. Ya hidup memang jatuh bangun ya. Cinta yang bersifat transformasional dan mencerahkan. Itu nanti per poinnya kita akan bahas. Cinta yang tidak berusaha memiliki atau mengendalikan. Ini juga sering kejadian, kadang-kadang karena alasan cinta kepada anak, justru kita mendiktenya. Sampai harus kursus, harus apalagi, harus kuliah di sini, seolah-olah kita yang lebih tahu bahwa yang terbaik untuk anak itu ini. Gitu. Itu sebetulnya cinta yang tidak tepat gitu loh. Cinta yang tidak berusaha untuk memiliki atau mengendalikan. Walaupun niatnya betul, mungkin karena cinta, bakat tingkunya kabudak teh dalamun asup ka misalkan ke kepolisian gitu, atau ke mana gitu ya yang lebih prospektif, ya belum tentu karena mungkin tidak sesuai dengan passion dia. Ya. Nah, masuk pada definisi yang pertama tentang kasih yang pertama itu melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi untuk menumbuhkan, untuk membangun cinta, yang pertama itu melihat dari sudut pandang orang lain. Biasanya kan orang itu sibuk berfokus semata-mata pada tantangan hidup pribadi dan tidak peduli pada tantangan yang dihadapi oleh orang lain. Sering merasa bahwa kita amat berjasa dibandingkan orang lain.
Terutama ini kalau dihubungkan dengan keluarga ya. Kita kadang juga seperti itu. Kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing sebagai seorang suami atau gitu ya. Atau sebagai seorang istri juga sama. Jadi merasa bahwa sayalah yang lebih berjasa sebetulnya di rumah ini. Kata suami. Karena apa? Karena saya yang membiayai, saya cari uang. Begitupun kata istri, ialah yang mengelola, yang memberes-beres semua di rumah itu kan saya. Jadi merasa saling berjasa. Merasa paling berjasa dan tidak memperhatikan bagaimana sebetulnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan-pasangan kita. Kemudian untuk dapat mengasihi orang lain, kita harus lakukan yang sebaliknya justru. Jadi melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi ketika kita ingin menjudge orang lain itu, ya sebelumnya kita coba memposisikan dulu sebagai dia. Kan pernah ada kisah ya, ketika seorang suami itu datang dan melihat kalau rencang itu bahasa Sundanya apa? Bahasa Indonesia rencang, sangu itu lauk pauk. Lauk pauknya ada yang gosong, misalkan bikin dadar telurnya gosong gitu ya. Suami itu tidak marah. Malah yang marah itu anaknya, ibu ini kenapa kok goreng telurnya kok gosong? Ayahnya bilang, ibu kamu itu repot nak. Dia mungkin menggoreng-goreng telurnya sambil nyuci, sambil nyapu, jadi kelupaan. Jadi dia memposisikan sebagai istrinya yang kejadian sampai menggoreng telurnya gosong, tidak marah. Nah itu mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi dia mencoba mungkin kejadiannya seperti itu. Nah anaknya kemudian ngerti gitu. Ya kalau kita sibuk dengan tantangan yang kita hadapi sendiri kan, saya udah capek-capek cari kerja, masa di rumah cuman makan sama telur gosong gitu kan, bisa jadi marah kan. Itu karena kita menilai saya yang lebih berjasa dan harus dihargai. Nah, untuk menumbuhkan kasih itu justru posisikan kita pada posisi orang lain. Mungkin kejadiannya seperti ini, jadi berbagai kemungkinan kita pikirkan. Nah, itu akan tumbuh kasih. Lihat dunia dari kacamata orang lain, sama. Jadi diantaranya ya sama dengan tadi juga. Jangan berpikir kita yang sudah ahli, kita yang sudah pintar, menyamakan dengan orang lain yang masih belajar gitu. Lihatlah di dunia melalui tantangan-tantangan yang dihadapi orang lain. Sama contohnya seperti tadi. Saya sering kadang-kadang gitu ya kalau lagi tidak in gitu. Ketika masuk ke ATM saja, saya ngambil duit cuma 50.000, masa harus bayar parkir 2.000? Kadang-kadang juga tidak ngasih. Itu kan ketika kita berpikir egois, tapi ketika berpikir melihat tantangan orang lain, ya tukang parkir ti isuk-isuk nepikeun ka sore menang sabarahannya. Padahal di dagoan ku keluargana. Ketika tumbuh kasih itu, tidak ada kalkulasi, itu lagi nyopot duit 50.000 gitu kan dari ATM. Kemudian saya harus mengeluarkan 2.000 lagi untuk ATM, untuk parkir. Tidak kalkulasi seperti itu hitungannya. Tapi yang kita pikirkan, tukang parkir ini punya keluarga. Bayangkan kalau semua orang berpikir seperti saya, alah gak usah ngasih lah, gak akan marah ini. Dia akan melarat, keluarganya tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Nah itu tumbuh kasih. Jadi tidak kalkulasi lagi, ya sudahlah nggak masalah. Kita ngasih parkir 2.000. Karena apa? Karena ada kasih dalam diri kita. Melihat orang lain memiliki tantangannya masing-masing. Mungkin bahkan lebih sulit dari kita gitu. Semua orang dari semua golongan dan semua strata itu mengalami tantangan masing-masing. Ada orang yang memiliki tantangan untuk dapat sekedar bertahan hidup. Ya seperti tadi saya contohkan tukang parkir. Tukang parkir mungkin tidak pernah berpikir untuk membuat rumah dari hasil itu.
Bisa memberi makan tiap hari untuk keluarganya saja dia sudah syukur. Bisa menabung untuk bayar kontrakannya saja sudah syukur. Kenapa kemudian kita tidak menyisihkan hanya untuk memberi 2.000 ketika setiap nyimpan kendaraan gitu. Padahal tabungan kita banyak, harta yang kita miliki banyak. Mereka itu cuma ngontrak kadang-kadang gitu kan. Tidak punya rumah dan tidak berpikir untuk membeli rumah karena mereka juga menyadari keadaannya seperti itu. Jadi ada orang yang menghadapi tantangannya itu hanya sekadar untuk mempertahankan hidup. Maka dari pemikiran seperti itu akan tumbuh kasih dari dalam diri kita. Tidak transaksional, tidak untung rugi. Mana mangeunah pisana digawe teh kudu kitu, narima duit. Itu kan pragmatis. Tidak punya kasih kita kalau punya pikiran apalagi diucapkan seperti itu. Ya. Kemudian untuk memiliki perasaan kasih, lihatlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar Anda. Ya itu tadi saya contohkan. Kalau tukang parkir itu kan mungkin di tempat khusus ya, di tetangga kita. Coba perhatikan tetangga gitu kan. Jangan sampai dulu itu kan ada tetangga yang tiap tahun itu ibadah haji. Kalau sekarang kan tidak bisa ya, baru-baru tiap tahun, 15 tahun harus nunggu. Dulu itu ada orang yang tiap tahun ibadah haji gitu kan. Padahal tetangganya masih ada yang miskin. Itu dipertanyakan kasihnya itu. Jadi melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang yang ada di sekeliling kita. Maka akan tumbuh kasih. Yang kedua, tugas kita adalah meneruskan kasih Tuhan. Tugas kita adalah meneruskan kasih Tuhan. Kasih Allah ya. Ini hadisnya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimu syuhbatun minar Rahman. Faman wasolaha wasolahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Jadi orang yang memiliki sifat kasih itu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Allah yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi, maka kasihanilah siapapun yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama. Niscaya akan mengasihi kepada kamu sekalian zat yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat. Jadi ini misi kita menyampaikan kasih Allah kepada sesama makhluk. Otomatis kan berarti kasih di sini yaitu kasih yang sejati, bukan cinta yang karena hasrat atau karena birahi tadi. Kemudian ada lagi yang justru sering kita lakukan. Setiap mengerjakan sesuatu, kita selalu diawali dengan basmalah. Coba difahami arti basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Bahkan ada yang mengartikan atas nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, kalau sudah diawali dengan atas nama Allah, saya mewakili Allah loh di alam dunia ini untuk melakukan ini. Maka pasti spiritnya akan didasari oleh Rahman. Dengan kasih. Contohnya apa ya? Mau mengerjakan apa gitu kan kita baca basmalah, didasari dengan sifat Rahmannya Allah. Ya pasti dalam pekerjaan itu kita akan perhatikan kemanfaatan dari apa yang saya kerjakan ini untuk siapa, untuk apa gitu kan. Karena saya mengerjakan pekerjaan ini dengan bismillah. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Tidak mungkin yang saya kerjakan ini untuk merugikan orang lain. Tidak mungkin yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang Allah atau agama larang.
Maka dari sini kita memiliki kewajiban meneruskan kasih Allah kepada sesama dengan sesuatu apapun yang kita kerjakan di alam dunia ini. Makanya setiap apa yang kita kerjakan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengerjakan ini. Tentu saja pekerjaan itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, untuk mengasihi kita harus mengisi pikiran kita dengan kasih. Perhatikan bacaan yang kita baca, perhatikan tontonan yang selama ini kita tonton. Jadi diantaranya untuk menumbuhkan kasih, untuk membangun kasih itu, kita harus lebih sering melihat atau membaca bacaan yang justru menumbuhkan kasih itu. Dalam buku ini dicontohkan dulu ada acara tali kasih ya di televisi, ada acara tolong, terus ada acara apa lagi, itu dalam rangka menumbuhkan kasih. Kita disadarkan bahwa ada orang-orang yang justru lebih memprihatinkan keadaannya di bawah kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau selama ini yang kita lihat adalah sinetron-sinetron yang menggambarkan bagaimana the have-nya para artis gitu. Bagaimana senangnya kehidupan para artis, ya itu tidak akan tumbuh kasih justru. Kita akan tumbuhnya yang ada serakah, ingin seperti itu. Atau dalam buku ini bahkan disebutkan acara 4 mata itu ya dulu yang oleh si Tukul itu. Dia sangat menyebutkan itu tayangan sampah katanya. Bagaimana dalam acara itu merosting atau mencela, menghina seseorang itu habis-habisan. Jadi sangat berpengaruh dari bacaan, dari tontonan yang selama ini kita terima itu untuk menumbuhkan kasih. Kemudian isilah pikiran kita dengan kasih, semakin banyak kasih yang dimiliki akan semakin banyak kasih yang kita berikan. Jadi perumpamaannya seperti tabungan ya. Kalau kita banyak menabung setoran-setoran kasih itu, otomatis untuk memberikan kasih itu akan sangat mudah. Ya kalau dicontohkan di kegiatan sehari-hari di rumah tangga itu sama. Jadi bagaimana kemudian kita memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pasti mereka juga akan kembali memberikan kasihnya kepada kita. Jadi saling. Tapi kalau selama ini kita jarang memberi setoran kasih kepada siapapun yang ada di rumah kita itu, ya jangan harap kita kemudian bisa menarik tabungan kasih dari orang lain. Karena kita jarang setor kok. Dalam buku ini diumpamakan seperti sebuah hutan. Kalau hutan itu subur dengan tumbuh-tumbuhan yang hejong emploh gitu, berseri, itu tidak mungkin akan ada kebakaran. Tapi kalau hutan itu kering, kerontang, sebuah puntung rokok saja bisa menyebabkan kebakaran hutan. Ini umpamanya seperti itu. Jadi kalau kita jarang setoran kasih pada orang-orang yang ada di sekeliling kita, jangan harap kita bisa menarik kasih dari orang lain. Jadi kita yang harus menyetor banyak-banyak. Kasih adalah kata kerja, yaitu tadi istilahnya aja mencintai atau mengasihi. Jika ingin merasakan cinta yang penuh, yang senantiasa bertambah dari hari ke hari, tak ada jalan lain. Anda yang harus berusaha sekuat tenaga untuk mencintai pasangan Anda. Jadi ya harus banyak setoran dulu. Kita mencintai, bukan dicintai. Rawat cinta Anda dengan setoran-setoran kebaikan. Perbanyaklah kebaikan. Agar menumbuhkan kasih. Nah yang keenam, tanyakan bagaimana agar saya dapat mengasihi atau mencintai orang lain. Jadi pertanyaannya jangan dibalik. Biasanya kan kita bagaimana saya bisa dicintai oleh orang lain. Tapi justru yang harus ditanyakan bagaimana saya bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Manakah yang lebih Anda sukai, mencintai atau dicintai? Bu, yang lebih disukai itu mencintai atau dicintai? Kayaknya kok kebanyakan dari kita dicintai ya, yang lebih disukai itu. Sehingga dalam pikiran,
untuk saya dicintai oleh pasangan misalkan ya, maka saya mematut-matut diri sebagus mungkin. Yang ada egois. Karena saya ingin dicintai, maka kemudian saya akan lebih memperkaya diri. Maka saya ingin lebih memperganteng diri. Saya pergi ke salon, biar saya dicintai. Begitupun istri ya. Karena ingin dicintai, akhirnya fokus pada dirinya sendiri, bersolek dan lain sebagainya gitu ya. Karena ingin dicintai, dia lupa kalau ada pasangan yang harus lebih diperhatikan. Karena fokusnya pada diri sendiri. Nah, makanya redaksi yang harus ada itu bagaimana saya mencintai, mengasihi orang lain. Jadi yang menjadi fokus orang lain. Dan nantinya juga ketika orang lain kita perhatikan, kita kasihi, mereka juga akan balik mengasihi kita gitu. Coba kalau dibalik kejadiannya di keluarga. Kita selalu memperhatikan pasangan. Mamah teh geningan kieu cik atuh mah gitu segala kan. Nah, nanti juga dia akan balik memperhatikan kita, jadi saling. Kalau masing-masing ingin dicintai sehingga fokusnya pada egois, memperhatikan diri sendiri karena ingin dicintai, itu kita lupa sama ada orang lain atau pasangan yang ada di sekitar kita, yang justru kita harapkan mencintai kita. Jadi yang harus tumbuh itu bagaimana kita mencintai orang lain, bukan dicintai. Makanya disebut di sini kata kerja, aktif. Yang keenam, melihat orang lain seperti Anda melihat diri sendiri. Ini bahkan di dalam hadis ini redaksinya sangat menohok ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Walaupun banyak yang mengartikan tidak sempurna iman seseorang. Padahal kalau secara lafaz itu la yu'minu, tidak beriman. Bagaimana keimanan itu justru ditentukan oleh kasih seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sekalian sehingga dia mencintai, mengasihi orang lain, saudaranya, seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna imannya, mungkin yang lebih baik seperti itu. Padahal kalau diartikan per kata itu la yu'minu, tidak beriman. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ketika saya marah dan membentak anak misalkan, pikirkan dulu, saya enak nggak ya kalau dibentak orang lain? Nggak enak, ya jangan bentak orang gitu loh. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Saya ingin dihormati, ya kalau ingin dihormati, hormati orang lain. Jadi jangan egois. Engkau ingin dihormati, tapi kepada orang lain tidak pernah menghormati. Gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kasih berarti melepaskan. Nah ini yang saya contohkan tadi kepada anak-anak itu, kita bahkan dengan alasan cinta atau kasih justru mendikte mereka harus ini gitu, overprotektif. Cinta sejati membebaskan setiap orang untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk memiliki pemikiran mereka sendiri, untuk mengikuti kecenderungan mereka sendiri, dan untuk membuat hidup mereka sendiri dengan cara yang mereka kehendaki. Jadi melepaskan. Ya tentu saja ada hal-hal lain sebagai orang tua kita mengarahkan. Kita memberi aturan-aturan, kita memberi batasan-batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak lantas kemudian membiarkan anak kita atau siapapun yang ada di lingkungan kita untuk ya sakarepmu aja gitu ya. Enggak seperti itu juga gitu. Tapi yang pasti ya kita tidak mengekang gitu. Tidak menuntut orang untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita kan selalu seperti itu. Saya ingin anak saya itu seperti ini. Saya ingin pasangan saya itu sebetulnya gini. Itu sebetulnya bukan kasih. Kalau masih menuntut.
Selanjutnya yang ke-8, kasih berarti menerima yang tidak dapat diubah. Jadi memang ada sesuatu yang tidak dapat diubah. Ya lagi-lagi fenomena di rumah tangga ya. Seringkali kita mendapatkan karakter pasangan kita kok sudah beberapa kali ya diluruskan atau kok tetap aja seperti itu. Ya mungkin itu sudah tabiatnya seperti itu, ya sudah. Kita menerima saja apa yang tidak dapat diubah. Asal itu tidak prinsip tentunya. Menerima orang lain apa adanya, menerima hak-hak yang tidak dapat, hal-hal yang tidak dapat diubah dari seseorang. Memahami dan menerima. Inti menerima adalah melepaskan bayang-bayang yang kita buat sendiri tentang sosok yang ideal. Ya, nggak kelihatan. Dia di dalam kepala kita. Karena kita selalu punya keinginan ideal bahwa seseorang itu, ya terutama dalam rumah tangga itu kan pasangan atau anak ya. Dan menurut saya idealnya itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, hilangkan bayangan-bayangan itu untuk menumbuhkan kasih ya. Kemudian cinta adalah menerima keseluruhan adanya seseorang secara utuh tanpa kritik dan analisis apapun. Ya itu tadi. Kalau sudah berusaha untuk merubah kepada hal-hal yang menurut kita lebih baik, dan tentu saja itu didiskusikan ya. Kalau ternyata tidak bisa dirubah, ya sudah kita terima saja. Tidak lantas kemudian yang menjadi alasan, saya sudah tidak mencintainya lagi. Ya sudah kita bercerai saja. Jadi tidak seperti itu kasih yang sejati itu. Jadi menerima apapun adanya orang lain. Kasih itu menumbuhkan. Tadi, jadi cinta yang benar bukanlah cinta yang membiarkan orang lain berada dalam ketidaktahuan, ketidakmampuan, kebingungan, ataupun kesesatan. Jadi cinta yang benar itu bukan berarti membiarkan juga. Seperti yang saya sampaikan, kalau hal-hal yang prinsip, ya tentu saja kita harus luruskan. Kalau yang tidak prinsip, ya kalau sudah berusaha dirubah tidak bisa dirubah, ya sudah terima saja keadaannya. Tapi kalau hal-hal yang memang prinsip, kita tidak boleh membiarkan orang lain dalam keadaan, dalam ketidaktahuan, ketidakmampuan, kebingungan ataupun kesesatan. Cinta yang benar adalah cinta yang menyadarkan, memampukan, dan memberdayakan. Nah, kalau gerakan pencerahan itu kan, karena kebahagiaan itu akan tercapai ketika adanya pertumbuhan pada orang-orang yang dicintai. Kita bahagia loh ketika melihat pasangan atau anak atau siapapun yang ada di sekitar kita ternyata itu tumbuh, ada perubahan. Ya karena kasih kita yang ditumbuhkan. Terakhir, kasih dimulai dari kata-kata. Nah ini yang sering kita lupakan ya, bahwa secara tidak sadar kadang-kadang kata-kata yang keluar dari dalam mulut kita itu sebetulnya bukan menggambarkan kasih tuh. Terutama bagi mereka yang kebetulan temperamen gitu. Kata-kata baik dapat membuat orang merasa penting, bangga, bersemangat, antusias, dan termotivasi. Kadang-kadang memang kalau sedang emosi gitu ya, nyebut bodoh ke anak kan, nyebut segala rupa. Itu secara tidak langsung masuk ke dalam pikirannya dan dia menjudge dirinya sebagai, aduh udah saya gecek bapak sorangan disebut bodoh. Jadi dia tidak kreatif lagi. Sering dimarahi dan lain sebagainya, itu perkembangan otaknya itu akan terhambat. Karena apa? Kata-kata yang kita keluarkan tidak mencerminkan kasih. Sehingga anak itu lebih suka kepada game. Bapak dan Ibu sekalian, kalau main game, sejelek apapun, kata-kata di akhirnya itu berusaha lagi. Kamu sebentar lagi sukses. Tidak ada hinaan dalam game itu. Kenapa? Oleh orang tua tidak ditiru. Ya, orang tua tidak pernah main game. Betul Bu, saya walaupun saya tidak suka main game,
tapi pernah sesekali main game, karena saya tidak ahli ya, padahal jelek sekali skornya, tapi di akhir itu dikatakan, coba lagi. Anda sebentar lagi berhasil. Jadi kata-kata positif yang keluar. Apalagi kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi kata-kata yang baik itu dapat membuat orang merasa penting. Ya sama, bukan hanya kepada anak, kepada pembantu, kepada pekerja gitu kan. Coba pilihlah kata-kata yang lebih memotivasi mereka gitu loh. Jangan justru mendownkan mereka. Nah sebaliknya kata-kata buruk dapat langsung mendemotivasi, membuat sedih, membuat kecewa, marah, dan merasa tidak berharga. Nah ketika kata-kata buruk keluar dari dalam mulut kita, mereka yang dikata-katai oleh kita itu ya langsung down gitu. Dan itu tidak mencirikan kita memiliki kasih. Jadi dimulai dari kata-kata. Walaupun sulit harus diusahakan, harus dilatih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah adanya di Zoom. Di sini nggak kedengaran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Sudah beberapa kali pertemuan, masih belum selesai mungkin ya, karena ini materinya sangat padat gitu kan, tentang yang dibacakan tentang buku itu. Nah yang saya tanyakan itu tadi mengenai kasih ya, yang terakhir. Di situ ada dalam Al-Quran kan ada Rahman dan Rahim kan. Ada penyayang dan ada pengasih. Pengasih dan penyayang. Nah ini minta dibedakan gitu ya, antara kasih dan sayang itu mungkin di buku itu seperti apa. Kemudian yang kedua tentang makna terima kasih gitu kan. Artinya terima kasih itu dua kata, terima dan kasih gitu kan. Kita mau menerima dan juga ngasih kepada yang lain. Nah ini makna ini adalah kaitannya memang dengan akhlak gitu kan. Atau juga kaitannya juga dengan masalah agama. Barangkali itu yang saya tanyakan. Kemudian yang terakhir ini. Tadi dalam hadis la yuminu ahadukum. Di sana ada kata yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Nah ini adalah hub ya. Nah ini kalau boleh Pak Ustadz cari asbab burudnya, karena banyak orang itu yang salah kaprah gitu kan. Orang yang mencari dirinya itu pada orang lain bagaikan kira mencintai pada dirinya. Sehingga ada orang yang punya sendal bagus diminta dikasih gitu kan. Orang punya jas yang bagus dikasih gitu kan. Karena apa yang kita cintai kasihkan kepada yang lain gitu kan. Nah itu karena hadis ini. Nah itu mohon ya mungkin oleh siapa sajalah. Itu asbab burudnya itu seperti apa di sini gitu kan. Ya. Demikian barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ustadz Unang tentang kasih. Yang pertama tadi ada dalam Bismillah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dalam buku ini tidak secara spesifikasi membahas Ar-Rahim, yang lebih dibahas tadi Ar-Rahman. Nah, tentang kasih. Kalau dalam tafsir kan Ar-Rahim itu spesial untuk orang mukmin ya. Kalau Ar-Rahman Gusti Allah itu ya kasihnya diberikan kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim itu spesial untuk orang mukmin. Yang pertama itu, kemudian yang kedua nanti kalau asbabul wurud dari hadis, mungkin Ustadz Arif ya atau siapa yang berkompeten dalam masalah ini, hanya saja yang menjadi penting atau kenapa saya mengutip hadis ini, yaitu tadi bagaimana kemudian kita mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri itu dengan 10 cara yang tadi sampaikan. Jadi tentu saja tidak, kalau dalam bahasa Sunda itu tidak balaba ya, tidak koret, tidak balaba, wa betagu baina dzalika sabila gitu kan, sineger tengah. Walaupun saya sulit sekali mencari perumpamaannya sekarang,
bagaimana para sahabat dulu mendukung dakwah Rasulullah itu kan toh-tohan, toh jiwa, toh raga, toh harta gitu kan. Karena dalam pandangan, dalam pikiran mereka, kebahagiaan di akhirat, di surga. Sampai saya pernah mencontohkan ada orang yang mau menikah, itu menjual kembali peralatan yang mau dipakai nikah untuk membeli peralatan perang, dan dia syahid. Mungkin dalam pikirnya, ketika saya menikah cuma satu bidadari yang saya dapatkan, tapi kalau saya mati syahid, berapa banyak bidadari di surga yang menunggu Allah. Itu semangat mencintai orang lain, para sahabat itu kok tidak terlihat pada kita sekarang gitu. Bukan untuk mencintai orang lain lah, untuk beribadah atau untuk kepentingan akhirat saja kok sekarang sulit sekali ya. Jadi itu yang saya sampaikan, kasih di sini bukan berarti tadi tidak punya perhitungan gitu ya. Kalau bilang tidak punya perhitungan, kenapa kemudian siapa sahabat yang memberikan semuanya aja buat Rasulullah? Saya punya Allah dan Rasulnya, tergantung Rasul aja saya nanti. Itu juga kan ditolak oleh Rasulullah, tidak harus seperti itu. Cukup 1/3 saja dari harta kamu untuk. Ya itu juga tergantung pemahaman gitu. Itu mungkin ya. Tadi yang satu lagi apa? Udah ya? Ya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih itu saya terima kasih Anda. Saya terima kasih Anda karena Anda berbuat itu berdasarkan kasih. Bukan kepentingan. Jadi bukan win-win yang kita harapkan, yang kita lakukan, tapi justru kasih. Yang saya harapkan itu kebahagiaan, bukan menang-menang. Kalau menang-menang itu kan dalam bisnis transaksional ya. Selama kamu menguntungkan saya, ya saya ingin membantu kamu. Tapi dalam kasih ini justru tadi, saya tidak mementingkan hasil yang saya dapat, karena dengan mengasihi saya saja sudah merupakan satu kebahagiaan. Adapun kemudian dipulang tarima gitu ya, apa dikembalikan kasih kita, itu kan konsekuensi, itu bonus. Makanya dalam ungkapan itu terima kasih. Saya terima kasih Anda. Kan kadang-kadang bingung, ini jawabnya apa? Kembali kasih gitu kan. Walaupun itu tidak ada dalam kamusnya, tapi bagus. Ya saya mengembalikannya dengan kasih juga. Ya itu tadi terima kasih. Ada yang lain? Sudah jam 7 ya. Mungkin tinggal mengamalkan saja. Itu PPT-nya sudah saya sebar sejak kemarin. Jadi itu beberapa metode bagi kita untuk betul-betul dapat meraih kebahagiaan. Jadi sekali lagi kebahagiaan itu ada dalam pikiran kita. Ketika pikiran-pikiran yang kita pilih adalah pilihan-pilihan positif, seperti diuraikan dalam poin-poin tadi, insya Allah kebahagiaan itu akan mengikuti kita. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Ade Ridwan Harun Esaki yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita harus banyak berlatih kembali ya. Harus banyak berlatih apabila kita mencoba ya untuk meraih kebahagiaan yang sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Ada beberapa catatan yang perlu kita menjadi catatan ya untuk kita bisa mencoba untuk melatih, bahwasannya mencintai ya, rasa cinta yang harus kita hadirkan dalam keseharian kita adalah cinta yang fundamental, cinta yang didasarkan kepada spirit kita untuk senantiasa berupaya untuk menjadi agen ya, memberikan kasih dan sayang kita kepada diri kita, kepada orang lain dan juga kepada seluruh makhluk Allah. Bukan cinta yang transaksional, cinta yang pamrih, cinta yang mengharapkan sesuatu ya dari kasih dan juga sayang yang kita berikan. Kemudian yang kedua, saya teringat beberapa kali saya coba lihat di YouTube gitu ya. Ada yang namanya Bapak Muhammad Yusuf Hamka. Saya
Bapak Muhammad Yusuf Hamka ini adalah salah seorang kontraktor jalan tol, Bapak dan Ibu ya. Beliau adalah salah satu rajanya tol yang ada di Indonesia dan beliau adalah seorang swasta. Jadi salah seorang. Namun saya melihat sosok beliau itu seperti almarhum wakif yang ada di warga Muhammadiyah yang ada di Tasikmalaya, Bapak almarhum Bapak Haji Bahaudin, karena Bapak Muhammad Yusuf Hamka ini adalah seorang Tionghoa Muslim. Ya, sekarang usia beliau adalah sekitar 60 sampai 62 tahun kalau tidak salah. Beliau sekarang terkenalnya bukan sebagai raja tol, Bapak dan Ibu. Kalau beliau mengkalkulasikan tol yang ada di Jakarta, ya dalam katanya itu 1/1 kilometernya, kalau yang landed yang berada di daratan itu sekitar 500 sampai 700 miliar per kilometernya. Sedangkan yang layang per kilometernya itu sampai 1 sampai 1,5 triliun. Tetapi beliau menyampaikan di dalam podcastnya di beberapa YouTube, baik itu di Rans Entertainment yang Raffi Ahmad, dan juga Deddy Corbuzier, dan juga Deddy Sumargo, dan juga beberapa podcast-podcast yang lainnya. Apa yang beliau berikan, beliau menyampaikan bahwasanya saya tidak terkenal dengan raja tolnya, saya tidak terkenal dengan raja ataupun bos daripada tol-tol yang ada di Indonesia. Ya, bahkan yang terakhir beliau proyek sekarang itu adalah tol yang menghubungkan dari Cileunyi sampai ke Sumedang, ke Bandara Kertajati ya, Cisumdawu namanya. Beliau juga adalah salah satu kontraktor dari raja tol tersebut. Tetapi beliau terkenalnya dengan apa? Dengan nasi kuningnya, Bapak dan Ibu. Ada nasi kuning ya yang beliau beli dengan harga 10 sampai 12.000, tetapi beliau jual kepada para fakir miskin, para mereka yang membutuhkan atau siapapun yang datang kepada pojok halal di produk tersebut itu ya, di nasi kuning tersebut dengan hanya Rp3.000. Beliau menyampaikan inilah apa yang rasa syukur dan juga rasa bahagia yang beliau dapatkan. Beliau adalah salah seorang Tionghoa dan beliau adalah salah seorang yang dimualafkan oleh guru kita yaitu Profesor Buya Hamka. Alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat nanti di channel YouTube-nya. Tinggal diketik saja Muhammad Yusuf Hamka ya, Muhammad Yusuf Hamka. Nanti inilah sekali lagi salah satu ya mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk kita semuanya untuk benar-benar bisa mengaplikasikan rasa kasih sayang kita kepada orang lain itu dengan hal-hal yang sifatnya sederhana tetapi bermanfaat untuk orang lain. Maka mudah-mudahan sekali lagi salah satu hasrat beliau juga adalah katanya ingin membangun 1000 masjid ya, ingin membangun 1000 masjid. Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu mungkin berada di beberapa tol yang beliau bangun, itu sudah ada masjid-masjid yang dinamakan dengan identik dengan masjid-masjid yang oriental, Ibu. Jadi kayak seperti kelenteng gitu ya. Karena memang beliau adalah seorang Tionghoa Muslim, ya, Tionghoa Muslim. Dan salah satunya juga ya, salah satu daripada udah 4 sampai 6 masjid kalau tidak salah ya yang sudah beliau bangun. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil ibrah ya dari seorang Tionghoa Muslim yang benar-benar bisa memberikan inspirasi untuk kita bisa lebih kita mengasihi orang lain, kita lebih menyayangi orang lain ya, karena salah satu indikator kebahagiaan kita yaitu adalah mencintai, mengasihi orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada Pak Ridwan yang telah berbagi inspirasi dan beberapa catatan untuk kita bisa melatih diri kita, baik dari indikator sabarnya, indikator syukurnya, indikator sederhananya, dan yang keempat adalah indikator mencintai. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat nasrun minallah wa fatun qaribul basyirul mu'minin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya anu as. Ada orang Jogja, Teh Juni. Orang Jogja. Atur nuhun ada Iwan. Jazakallah ilmuna. Hatur nuhun. Ngari-ngariung. Ngariung di PDM. Ngariung. Ngariung di PDM Tasik. Nuhun sono pangawasan khas Sunda.
Teh Juni jihad tiap ahad jihad. Demita atau swalaranana tah aya dikintun dina chat. Terus di kopi. Jadi enak mah. Mending jenis cinta dari Al-Quran aja, bukan jenis cinta dari lagu-lagu. Udah, assalamualaikum. Mana nu sanesna. Marananya nyarumput. Pas marulih sigana. Mohon bade ngabubur saurna. Oh, ada Aiwa itunya Aiwa. Aywa tah aya. Aiwa. Bidewi. Bani Jubaya ningung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuantana masih kene serak-serak becek. Iya, karena batuk-batuk.